Jadi memang program itu diawali di awal tahun 2020, dilaksanakan dimulai sejak 2 Maret yang lalu. Kita punya target kegiatan itu memang untuk 100 masjid, 100 masjid di 2020, tetapi terputus oleh kendala COVID-19 kemarin kurang lebih 3 bulan. Kemudian kemungkinan untuk mencapai 100 masjid itu bisa berlanjut di tahun berikutnya. Perlu juga dijelaskan bahwa apa sih maksud tujuan dari kegiatan program 1 jam mengaji? Tidak lain adalah bentuk silaturahim, Polda Metro Jaya diwakili oleh Direktorat Bimas, pimpinan Bimas sendiri, kebetulan sebagai Katim pelaksananya saya, dan masyarakatnya diwakili oleh jamaah masjid. Betul. Jadi kayak semacam roadshow to masjid, dari masjid ke masjid. Jadi kegiatan dilaksanakan dari hari Senin, Rabu, Jumat. Waktunya kita ambil, kenapa 1 jam mengaji, 1 jam saja, itu memang tidak menggunakan waktu yang cukup lama. Cukup kurang lebih 1 jam dari maghrib sampai isya. Jadi kita datang sebelum maghrib, kemudian persiapan sholat maghrib berjamaah, yaitu pengantar dari pengurus masjid, baru kita yang main. Jadi yang dimaksud 1 jam mengaji itu bukan berarti bahwa polisi mengajarin ngaji, bukan berarti 1 jam itu membaca Al-Quran. Gitu. Kita hanya itu sebuah tematik saja. Mengaji itu asal kata kajian. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang disampaikan itu menjadi sebuah bahasan. Maka itulah namanya kajian. Gitu. Soal Kamtibmas harus menjadi kajian bersama melalui jamaah masjid. Soal lain-lain juga menjadi kajian bersama. Gitu. Itu namanya yang dimaksud mengaji. Sampai hari Rabu yang lalu itu baru 30 masjid. 30 masjid. Ya. Berarti Karena memang terpotong oleh COVID ya. 3 bulan itu kan. Jadi masih cukup banyak, itu cukup panjang waktunya yang kita ambil. Kemudian ada permintaan pimpinan yang semula kita fokus di Jakarta saja, tapi karena ada permintaan pimpinan untuk bersilaturahim ke tempat yang akan pemilu, yaitu Depok dan Tangsel ya. Karena memang bentuk kita silaturahim mewakili pimpinan Polda gitu kan, sehingga tidak salah kalau seandainya kita merambah ke Depok dan Tangsel. Ada juga sih permintaan dari Bekasi, gitu kan, cuman kita belum sampai ke sana. Nanti mungkin kalau sudah selesai yang tercapai 100 masjid ini, baru kita akan merambah ke Bekasi. Program khusus dari Direktorat Bimas itu ada terkait dengan persiapan pilkada. Salah satunya tetap adalah sesuai dengan job desk-nya adalah penyuluhan. Dan ini juga dari program 1 jam mengaji ini tidak lepas dari persoalan penyuluhan, gitu kan. Kalau sekarang masalah COVID-19 ya kita juga penyuluhan soal COVID-19, di mana permasalahan cukup banyak, hiruk-pikuk dan isunya cukup besar, gitu kan. Ini membuat masyarakat bingung terkait dengan PSBB dan lain sebagainya. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan atau meringankan beban masyarakat lah, agar tidak terlalu terkooptasi dengan isu-isu yang berkembang di medsos. Itu adalah persoalan-persoalan yang berkembangnya video, foto-foto, ternyata datanya juga enggak jelas gitu kan, ini jadi hoax gitu kan. Dan gejolak yang ada di masyarakat juga termasuk kantor opini yang secara langsung kita lakukan. Kalau mungkin dari aspek kehumasan, kantor opininya berbentuk kontra narasi gitu kan. Kontra narasi. Kontra narasi. Kalau kita kontra opini yang langsung